Jadi kalau belajar, kuliah, mesantren, ngapalin Quran, mau jadi S1, S2, S3, mau dakwah di mana-mana, kalau tidak benar niatnya, itu enggak ketemu dengan akhlak yang baik. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kita buka sedikit ya, kenapa ada orang yang belajar agama tapi kelakuannya tidak cocok dengan ilmu yang dipelajarinya. Kenapa ada yang one day one juz, sehari satu juz, tapi perilakunya masih jauh dari nilai-nilai Quran. Bahkan ada yang hafiz Quran tapi kok seperti itu, ya sombong, ya suka gangguin lawan jenis. Kenapa? Nih, karena beda kapling antara tahu dan bisa. Seperti beda kapling ya, memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Maafin saya ya, ya udah saya maafin. Tapi robek di sini mah nggak langsung hilang, betul? Nancepin paku, minta maaf, cabut pakunya. Memang pakunya nggak ada lubangnya. Beda lagi nyabut paku dengan nutupin lubang. Nah sama dalam agama juga. Dia baca Quran, dia hafal 5 juz, tapi kenapa perilakunya kurang baik? Karena untuk menghafal tuh otaknya beda. Dengan mengulang-ulang membaca, dia jadi tahu, jadi hafal. Tapi bisa itu dengan mujahadah, dengan riyadhah. Beda, tahu kuda dengan bisa berkuda. Iya kan? Jadi, kenapa ada yang mesantren atau ada yang ke pengajian? Ini suami katanya ada yang protes begini. Istri saya tuh rajin pengajian. Kayak makan obat dia tuh. Sehari 3 kali. Tapi yang berubah cuma seragamnya. Kelakuannya ajegle gitu. Rewel, bawel, gak mau kalah. Susah berubahnya. Pengajian sih rajin, tapi yang meningkat cicilan, ya, lain iman. Kenapa ada pertanyaan begini? Jawabannya mungkin minimal 2 ya. 1, karena niat mencari ilmunya salah. Kalau niatnya salah dari awal udah salah alamat, nggak akan sampai ke Allah. Mau berjihad, berperang sampai mati terbunuh di medan perang tidak diterima sama sekali karena memang bukan Allah yang dituju. Udah salah jalur dari awal. Mau ngaji Quran, hafal, mau disebut hafiz, qori'ah, mau jadi ulama, penceramah di mana-mana, kalau niatnya salah tidak sampai ke Allah, bisa masuk neraka itu. Serius ini hadirin. Mau dermawan sampai habis hartanya, kalau tidak ikhlas enggak ada nyampe. Jadi kalau belajar, kuliah, mesantren, ngapalin Quran, mau jadi S1, S2, S3, mau dakwah di mana-mana, kalau tidak benar niatnya, itu enggak ketemu dengan akhlak yang baik. Karena tidak jumpa dengan pertolongan Allah. Makanya kesini mau ngapain saudara niatnya? Ayo mau apa? Jangan dicontekin nanti. Bapaknya ngasih contekan jadi robah-robah gitu niatnya. Ingin merubah diri supaya jadi gimana? Supaya lebih baik. Kalau udah baik mau apa? Kan? Mau apa ya? Kurang tahu. Jujur gitu. Saya kesini ingin merubah diri supaya apa? Supaya jadi baik. Udah baik terus gimana?
Gimana ya ayah? Nah, bilangin aja karena Allah tuh suka sama orang baik. Coba ulangi. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ada kesini, saya tuh banyak dosa, pengen tobat. Supaya apa tobat? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah cinta sama orang yang tobat dan mensucikan diri. Tapi saya kesininya mau nyari jodoh, bolehkah? Boleh, ya. Cari sendiri. Mau apa nyari jodoh di sini? Ya karena ini kan tempat orang yang ngaji, cari ilmu. Siapa tahu dapat yang soleha. Mau apa soleha? Istrinya soleha. Ya kalau istrinya soleha mudah-mudahan bisa nguatin iman saya, bisa ikut membantu saya. Jadi buat apa? Ya supaya keluarga kami keluarga yang dicintai Allah. Dapat tuh. Jadi jangan sampai ke istrinya aja. Belum nyampe tuh. Jelas? Apa? Jangan salah niat. Saya gimana kalau saya kesini penasaran pengen lihat si Agim kayak gimana nasibnya sekarang. Itu kurang baik niat itu. Mau apa lihat nasib saya? Bukan urusan saudara ya. Harus dipelajari niat. Qobla subuh, tahiyatul masjid, sholat subuh, itu yang membedakan niat. Makanya salah niat celaka aja. Lebih baik meluangkan waktu lebih banyak untuk memeriksa niat kita. Karena kalau niatnya salah tidak nyampe. Ini ceramah begini hadirin, ini diulang-ulang ya. Ada yang ceramah tuh nyari amplop. Cirinya apa? Nanti kalau diundang oleh perusahaan besar semangat dia. Kalau diundang oleh pembangunan musola Al-Ikhlas di Gang Ean semangat ada. Pertama pembangunan ya. Ini berat nih hadirin pakai uang bangunan. Yang kedua musola pasti kecil. Yang ketiga Al-Ikhlas ini benar. Aduh nyiksa pisan. Hati-hati nih. Mau balik. Kalau ceramah di Istana Negara potret, posting. Kenapa ketika di musola kecil nggak mau dipotret? Bersama para jenderal, potret misalkan. Kenapa sama aja? Di depan siapapun yang menilai kan sama, cuma Allah, betul? Sekarang di depan ratusan ribu orang tetap yang ngasih menilainya Allah. Di depan 2 orang tetap aja yang menilainya Allah, betul? Makanya kalau orang yang mencari keridhaan Allah mah sami saja. Karena yang menilainya adalah Allah. Tetapi kalau yang mencari kekaguman orang, dia cari itu yang kira-kira bakal dianggap ngangkat dirinya. Tapi kita jangan menilai orang lain. Wah ini Ustadz dipotret dan pasti ria. Enggak juga ya. Siapa tahu sedang berdakwah ya. Tidak boleh menilai orang lain. Ini cuma menilai diri aja. Seperti saudara nyender di mobil orang lain, mobilnya bagus, terus saudara selfie gitu, tanya, nanaonan mana? Nanaonan? Ini nyari keridhaan Allah, nyarande di mobil orang, padahal yang punyanya ada di dalam. Niat. Nah yang kedua yang membuat orang tidak berubah walaupun punya ilmu dan sering mengamalkan tak sholat, tahajud, tapi enggak ada rubahnya karena memang tidak ada mujahadah memperbaiki hatinya. Jadi untuk sabar tidak cukup dengan tahu sabar dan ceramah sabar, karena sabar itu mujahadah, harus riadoh, latihan yang sungguh-sungguh baru ketemu dengan sabar. Saudara tahu push up, begini nih push up, tarik sini ya, pas kita teori gitu, pas neken sambil perut dikencangkan, tapi nggak pernah push up, tetap leles ya.
Dan kalau kita mau mulai push up, maaf kalau nyebutnya push up terus ya, itu teh harus siap. Tidak langsung 50, 70, kadang 5 ngegeter. Besok merengkel gitu. Resiko. Latih lagi jadi 7, jadi 10. Kalau istiqomah jangan heran nanti jadi bisa 100. Nah ini tidak jadi dengan sendirinya. Itu kalau badan. Apalagi ilmu hati, betul? Ilmu memaafkan, ilmu sabar, ilmu syukur, ilmu bebas dari penyakit dengki, ilmu menahan amarah, ilmu membalas keburukan dengan yang lebih baik. Itu semua dunia riyadhah, bukan di dunia teori aja. Jadi kalau orang ceramahnya bagus, kelakuannya enggak nyambung, 2 ini sebabnya. 1 niat nyari ilmunya kurang, 2 memang enggak ada mujahadahnya nih. Makanya ini teman-teman sering ke Jumatan. Ya kan, lelaki Jumatan. Kenapa kurang efek? Dasar ya tuh di tempat Jumatan aja. Nyari sandaran entos. Qad mati sholat. Jadi nggak ada efeknya, udah niatnya juga istirahat ya. Untuk menyegarkan badan. Nuka 2 nggak ada tuh riyadhahnya. Jelas sahabat-sahabat yang baik. Jadi jangan merasa cukup dengan sering ke pengajian. Nah bedanya apa? Nah ini Ustaz, surat apa? Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut ayat 69. Maaf ya. Saya izin minum ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi 2 patah kata yang benar-benar akan mengubah hidup kita. 1, niatnya mencari keridhaan Allah. Yang kedua, sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka Allah akan menunjukkan lagi jalan-jalannya. Jadi petunjuk dari Allah itu dikaitkan dengan kesungguhan. Kesungguhan niat mencari keridhaan Allah dengan mengamalkan amal-amal yang Allah sukai.